Ya wes. Ya, yo berarti kan iku mau. Ya. Yo ingat kok Ya. kemudian masalahnya bebas ya. Tapi kan Oke. anak alur cerita iku mau setidaknya kita tujuannya apa diidentifikasi. Jadi kan pertanyaan-pertanyaan itu kan mengarah neng cerita iku kan. Maksudnya nak ora konsep yo spontan yo rada bingung ya. Lah ya. Wes yo iki jajal aku sik ya. Engko Ya, jenengan ora-orek nek nganone sik. jadi ki Catetane jenengan iki aku dingi wis nyatet sithik-sithik. ya kurung kober buka laptop berdrum band lo. Lah, iya. Riwayatku berai tidak lumayan nah. Heeh. Berarti saya Wes iki ya, siji. saya Nggih. berarti iki aku jadi Koci. aku koci. Berarti Heeh. sing pertanyaan sing mesti mancing-mancing Aku. oh Aku ya. coach. Iya, aku coach. Iya. Iki latihan sih ya, Mbah, mengalir Iya. sih ya. Iya, engko Ya. wes ya. Take action. Gak iki kan nganu sesok kan PI 4 kan, PI 4. Heeh. Jenengan kan sudah menyiapkan RPP kan? Iya, Mbah sing diingi. Iya, Heeh, berarti tentang pokoknya intinya wes lah ya. diferensiasi. Iya, iya. Ya, aku nganu ya, aku coaching iku ya, RPP jenengan iku kok ya, Ngono, tentang iya. RPP jenengan, Iya, iya. persiapan PI jenengan. Iya. Oke ya, wes ya. Selamat pagi Bu Retno. Ya, selamat pagi Bu Anita. Ini tadi sedang apa Bu Retno? Ini Bu tadi sedang mempersiapkan selain administrasi pembelajaran juga mempersiapkan untuk pendampingan individu itu Bu. Oh Tugas ya, dari ya tugas dari LMS. oh ya. Di sini saya mau membantu Bu Retno ya mempersiapkan apa namanya, mungkin di PI 4 ya Bu ya, Ya Bu. tentang apa namanya RPP berdiferensiasi nggih. Ya. Nah, Terima kasih. saya sampaikan tujuan dari coaching pada siang hari ini ya Bu Retno. Baik Bu. Nah, tujuan coaching di sini atau supervisi akademik ini bukan untuk mengintimidasi jenengan nggih Bu, bukan untuk melabeli jenengan betul atau salah, tapi di sini kita belajar menemukan solusi yang baik untuk kedepannya. Ya. Seperti itu. Terus juga tujuan dari coaching ini pada tahap praobservasi ini ya, soalnya kan jenengan belum melaksanakan itu tadi PI-nya. Berarti ini Ya. kita dalam tahap praobservasi. Tujuan coaching dalam tahap praobservasi ini juga melihat kesiapan jenengan untuk PI 4 ini. Ya. Nah, Bu, sebelumnya saya mau bertanya, untuk tahapan ini praobservasi yang jenengan harapkan dari supervisi yang akan dilaksanakan pas PI 4 itu apa, Bu? Ya, pastinya harapan saya nantinya saya bisa mempraktekkan langsung ke siswa saya sesuai dengan alur pembelajaran diferensiasi yang mana saya juga harus mempersiapkan secara detail mulai dari alat, sumber, dan kesiapan siswa materi. Saya berharap saya bisa mempraktekannya dengan baik walaupun saya sendiri juga masih kurang begitu paham Bu tentang pembelajaran diferensiasi prakteknya. Okay. Kira-kira pas pendampingan ke 4 ini nanti jenengan ngambil materi apa Bu yang akan Begini, disampaikan? Jenengan ngajar kelas berapa? begini Bu, karena kemarin saya ini sempat ada saya mutasi Bu, jadi dari Nggih. SD lama ke SD baru Iya. dan tentunya di SD lama itu saya mengajar di kelas 4 dan di SD baru ini di kelas 5. Iya. Kebetulan nanti PI 4 ini saya di SD baru, jadi yang RPP yang saya siapkan sebelumnya itu di kelas 4
Tapi Okay. sekarang sudah berganti kan, jadi saya harus menyesuaikan. Okay. Tapi ya saya tetap mempersiapkan tentang materi PPKN, Bu. Oh, Rencananya PPKN. tentang apa itu Bu materinya? Pancasila, Pancasila. ya, Okay. penerapan nilai Pancasila. Di dalam RPP jenengan tujuan pembelajarannya apa Bu Pancasila ini? Materi. Materinya kan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam Okay. kehidupan sehari-hari. Tujuannya Tujuan ya pembelajarannya? anak dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Okay. Berarti langsung kepada apa ya? Lingkungan sosial anak ya, langsung penerapannya nggih. Ya, karena kebetulan kan kelas tinggi, jadi saya harap mereka langsung cepat menerapkannya. Nah, karena jenengan ngambil materi PPKN tentang Pancasila ini, kira-kira gambaran jenengan persiapan apa yang sudah jenengan lakukan ketika nanti akan memberikan materi tersebut? Persiapannya apa aja, Bu? Persiapan yang pertama pastinya RPP-nya, Bu, atau modul ajarnya. Saya susun, sebelumnya saya juga melakukan asesmen diagnostik, menentukan gaya belajar, minat belajar siswa. Jadi nanti saya bisa mengelompokkan. Selanjutnya saya menyiapkan materi dan sumber bahan ajar. Lalu karena di sini diferensiasi itu dibedakan dengan dari proses, konten, dan produk. Jadi untuk prosesnya, jadi nanti saya akan menyiapkan sebuah video dengan gaya, kalau anak yang gaya belajar visual mereka mengamati visual maupun audio. Selanjutnya untuk ketiga diferensiasi itu saya siapkan dengan baik, Bu. Walaupun saya sendiri masih agak kesulitan dan kurang paham, mungkin Ibu bisa membantu saya untuk diferensiasi proses dan konten. Oke. Kemarin saya ngobrol sama Bu Sonta, membahas tentang itu, Bu, apa perbedaan antara diferensiasi proses sama konten, nggih. Itu intinya kalau diferensiasi konten menurut kami guru memberikan materi misalnya jenengan memberikan materi tentang Pancasila itu termasuk sudah ke diferensiasi konten. Yang satu disuruh mendengarkan, yang satu disuruh menyanyi mungkin, itu termasuk diferensiasi konten. Jenengan menyuruh anak itu sudah termasuk diferensiasi konten. Nah, yang diferensiasi proses ini kegiatan yang dilakukan oleh anaknya. Di sini jenengan menyiapkan LKPD, misalnya untuk yang menyanyi. LKPD-nya itu jenengan di situ menuliskan nyanyikan lagu Burung Garuda Pancasila dengan lantang misalnya ya. Itu termasuk diferensiasi proses. Yang satu jenengan menyuruh menggambar misalnya ya. Gambarlah, itu kan anak sudah ada yang menyanyi, sudah ada yang menggambar, itu termasuk diferensiasi proses. Jadi kalau konten itu gurunya memberikan materi, diferensiasi proses. Muridnya yang melakukan pekerjaan sesuai dengan LKPD yang jenengan kasih, gitu Bu. Terima kasih, Bu. Ada pencerahan bagi saya. Ya, terima kasih. Itu tadi tentang persiapan jenengan nggih Bu. Jenengan mungkin sudah menyiapkan ada gambaran LKPD yang akan diterapkan dalam diferensiasi ini ya nanti ya. Oke. Nah, kan jenengan juga pasti punya gambaran wah menerapkan diferensiasi proses ini kesulitannya apa ya Bu kira-kira menurut jenengan di PI 4 ini loh Bu. Ya, terima kasih Bu. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, nantinya saya praktek di sekolah baru dan pastinya kan murid-murid baru, saya belum memahami
memahami karakter mereka. Yang saya takutkan juga itu Bu, mungkin juga gaya mengajar saya akan berbeda dengan guru sebelumnya. Yang saya takutkan nanti siswa kurang aktif atau mungkin karena diferensiasi juga mereka kebingungan atau Iya, jadi nanti ketakutan saya itu nanti tidak bisa berjalan dengan apa yang sesuai saya harapkan Bu. Karena iya. kondisional itu tadi siswa baru dan saya sendiri ya masih abu-abu begitu, tapi setidaknya saya tadi sudah ada gambaran dari Bu Anita, untuk saya sendiri insya Allah siap, tapi untuk murid ini Bu yang saya jadi permasalahkan. Yang jenengan takutkan ya, takut Ya, dibanding-banding nah ya Bu ya. iya, Terus takut bingung juga ya. Iki maksuke proses apa konten iya, seperti itu nggih. Nggih, nah jenengan tadi merasa kesulitan di anaknya ya karena jenengan menemui murid baru di sini. Sekarang yang saya tanyakan, karena jenengan merasa kesulitan seperti itu, kira-kira strategi jenengan apa Bu untuk mengatasi kesulitan itu? ya. Terima kasih Bu, karena ini masih ada beberapa waktu sebelum P4, pasti saya akan memanfaatkan waktu itu. Jadi saya akan melakukan pendekatan kepada anak-anak, saya akan mengidentifikasi bagaimana karakter anak-anak didik saya yang baru ini. Saya akan melakukan pengamatan. Saya juga sebelum mempraktekkan RPP diferensiasi di P4 ini, saya akan mencoba dengan materi-materi yang mungkin mengarah ke PI4 itu nanti. Jadi utamanya saya akan lebih melakukan pendekatan ke anak didik saya. Lebih apa ya? Mungkin sambil menunggu P4 jenengan bisa itu ya bercakap-cakap, memberikan materi seperti itu nggih Bu? Pendekatan Ya, personal per anak. ya nggih. Sudah bagus itu ya Bu ya. Mencoba mengerti kondisi anak nggih berarti nggih. Iya. Semangat terus Bu Retno ya. Nah, Terima kasih Bu. selanjutnya saya ingin bertanya, kompetensi apa yang Anda harapkan ketika saya ini di sini mengcoaching jenengan? Kompetensi apa yang jenengan harapkan? Apakah itu tadi mengharap apa? Mendapatkan kompetensi pedagogik atau profesional atau sosial emosional dari coaching pada siang hari ini, Bu? Iya, terima kasih Bu Anita sudah mau melakukan coaching pada saya yang kompetensi yang saya harapkan. Saya berharap melalui coaching ini, mohon maaf sebelumnya, jadi kompetensi ini harapan saya ke Bu Anita atau dari sesi coaching kita bersama ini? Dari sesi coaching kita hari ini untuk pendampingan P4 jenengan nanti. Ya, yang saya sebagai guru tentunya saya ingin meningkatkan 4 kompetensi dasar pada guru, baik itu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, sosial maupun kepribadian. Saya ingin meningkatkan ke tempatnya yang mana itu pastinya sangat bermanfaat untuk tugas saya sebagai guru. Jadi saya harap keempat-empatnya Bu semuanya Bu untuk meningkatkan kompetensi saya menjadi guru yang lebih baik dan meningkatkan pengembangan diri saya. Oke. Okay. Berarti strategi apa ya yang Anda terapkan untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi yang sudah jenengan harapkan tadi? Iya, strateginya saya akan yang pertama juga saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat saya. Saya juga tidak segan untuk meminta saran pendapat dari teman-teman. Selain itu, saya juga akan mencari sumber-sumber referensi dari YouTube. Saya akan mempelajari bagaimana cara-cara meningkatkan kompetensi seorang guru dan saya juga dengan cara itu Bu mengikuti pelatihan-pelatihan yang mendukung tugas saya seperti itu. Oke.
Wah, semangat sekali ya Bu Retno ya untuk mengembangkan kompetensinya ya. Ya, semangat Bu. Nggih. Alhamdulillah eh, sekarang lebih dekat dari rumah Bu. Jadi ya harus semangat Bu. Karena sebelumnya Nggak kan capek jauh ya, nggak capek capek di ya. jalan, nggih. Capek. Pas pengaruh Iya, itu Bu. nggih. Nggih, demikian coaching pada siang hari ini ya Bu. Saya berharap nanti PI 4 jenengan bisa melakukannya dengan lancar. Murid-murid Amin. jenengan juga mendapatkan ilmu dari Amin. yang jenengan katakan tadi berdiferensiasi. Ya, Baik, seperti amin. itu Terima Bu Retno. kasih. Nggih. Lah, wes Mbak. Ngono. Lah aku gak duwe konsepe piye ki. Gak gantian aku gak duwe. Heeh. Iki nganti pirang jam? Setengah rolas, dia kan Masih gantian, setengah ganti aku rolas. sih. Heeh ya. Coach lah. Piye? Aku siap Ngano no, ya? ya. Tak Piye? tak foto, tak foto. Kirim ke gawe. Ayo, tak kirim lah ya. Lah piye me podo tentang diferensiasi. Heeh. Lah Mana? piye? Iya, ngono lah. Kan mesti tetap Heeh. kita jawabannya kan beda kan. Cuma Beda kan iya. Heeh. mana ya apa ya? Aku ora Iya. persiap. Rak apa-apa kan lagi latihan. Yo. Sik. Piye? Japri wae. Ya. Ya. Neng yo ngerti tulisanku apa ora, Mbak? Wis kok yo mau cerita ilang-ilang gak sing mbok Iya, omongno. sing sithik-sithik ya. Yo intine ngono lah. Berarti dek iki karo Mbak Sontai diskusiku. Heeh. Tapi ku dekne ku bagian sing gawe pertanyaan sing supervisor ning coach. Cara ngono dekne marai coaching ning coach. Aku iki entuk pertanyaan iki saka supervisor ngono lho. Iya. Saka Mbak Sonta ngono. Kowe iki ngene, Sok, takokmu iku ngene Nah, ngono. Dekne sing enak gawe iku. angon. Saya tak paham sik dulu. Ya. Iki wis ya ger alur. Iki mau menurutmu wis alur tirta ta urung ya? Wis mau dak pertama tujuannya wis bikin Heeh. publikasi Wis tak tirta tak. Heeh. tanggung jawab wis yo. Wes ya. Wis aku nak spontan ra nganu yo ra ises. Yang kok kak karo moco Ya ambek maca aku mau ya ambek maca kok. Kok ndak kembangno dhewe re? ra iso ngembang. Iya. Wes mulai lah. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Anita. Ya, selamat pagi Bu Retno. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, terima kasih. Pada kesempatan ini saya atau kita pada kesempatan ini akan mencoba menerapkan coaching yang mana sebelumnya saya ingin menyampaikan tujuan dari coaching ini adalah maaf sebelumnya di sini saya melihat kalau Bu Anita pertemuan atau di bulan depan akan melakukan pendampingan individu 4. Nggih. Jadi mungkin dengan adanya coaching ini bisa membantu Ibu dalam mempersiapkan pendampingan individu 4 ini. Melalui coaching ini juga saya ingin menyampaikan tujuannya. Tujuannya di sini saya atau kita bisa menemukan solusi dari apa yang Ibu temukan untuk menyiapkan pendampingan individu 4, serta kita akan melihat
bagaimana atau sejauh mana kesiapan dari Bu Anita dalam mempersiapkan pendampingan individu 4 ini. Gitu nggih, Bu. Nggih. Terus bagaimana? Mungkin Ibu bisa menceritakan apa yang sudah Ibu siapkan untuk PI4 itu nanti, Bu. Ya, terima kasih Bu Retno. Yang saya siapkan di PI4 ini karena tentang pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi, tentu saya menyiapkan sebuah RPP nggih Bu tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya juga sedang menyiapkan alat dan bahan yang saya gunakan saat nanti di PI4. Seperti itu, Bu. Kalau boleh tahu di sini Bu Anita akan menerapkan RPP-nya untuk kelas berapa nggih? Kelas 3, karena ini masih ada di tema 1, saya mengambil tema 1 yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup, Bu. Oke. Jadi untuk kelas 3 nggih, dan kelas 3 itu masih kurikulum merdeka nggih, Bu? Masih Kurikulum K13, ya masih Oke, dan tema. tema. Oke, terima kasih. Lalu ya, sebelum ada yang kelewat, Bu, maaf. Jadi Okay. dari coaching supervisi ini nanti harapan dari Bu Anita itu apa ya? Dari kegiatan coaching ini. Okay. Bisa menyampaikan. Dari coaching ini saya berharap saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, bisa bertanya sama Bu Retno tentang kesulitan saya, baiknya gimana, seperti itu, Bu. Bisa jadi saya bisa menyelesaikan masalah tidak sendirian gitu. Ada yang saya tanyai gitu. Ya. Baik Bu, jadi dari yang Ibu sampaikan di sini, jadi coaching ini tujuannya juga kita tidak saling menggurui, tidak merasa siapa yang paling hebat, tapi di sini kita akan mencari solusinya bersama-sama ya Bu. Jadi mungkin saya sendiri juga bisa belajar dari Bu Anita juga, jadi intinya di sini kita sama-sama belajar. Gitu ya Bu. Saya melanjutkan tadi di kelas 3 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Mungkin Bu Anita juga bisa menceritakan materi-materi atau mungkin gambaran pembelajaran yang akan Ibu terapkan dengan materi tersebut dan untuk siswa Bu Anita. Di sini kan penerapan pembelajaran berdiferensiasi nggih Bu. Saya mengambil 3 diferensiasi, proses, konten, sama produk. Saya membagi murid saya menjadi 3, yaitu dengan 3 gaya belajar. Di situ saya ada visual, ada auditori, sama kinestetik. Yang visual ini saya berencana nanti akan saya tampilkan gambar-gambar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Terus yang auditori ini saya nanti akan mengajak anak untuk bernyanyi. Yang kinestetik ini saya akan mengadakan percobaan, Bu. Seperti itu. Okay. Jadi Ibu akan mengambil 3 gaya belajar, audio visual, dan kinestetik. Kalau boleh tahu untuk jumlah siswa Bu Anita, apakah itu nanti seimbang dengan jumlah murid dengan setiap gaya belajarnya, Bu? Bagaimana? Sepertinya banyak yang lebih ke audio, nyanyi. Lebih banyak yang ke bernyanyi. Ya, karena kelas rendah gitu ya Bu, jadi anak-anak antusias untuk bernyanyi. Ya, baik. Jadi itu tadi
tentang gaya belajar Bu Anita. Lalu di sini apakah dari yang sudah Ibu persiapkan, Ibu menemui kesulitan? Mungkin Bu Anita Nggih. bisa ceritakan. Di sini kan saya kinestetik itu apa namanya melakukan percobaan ya Bu. Percobaan saya ini membuat kecambah pertumbuhan. Nah, kira-kira itu baiknya tak lakuin pas PI 4 itu membuat percobaan atau sudah saya siapkan dalam bentuk kecambah itu ya Bu? Enaknya gimana? Mungkin kalau saya bisa memberikan, karena PI 4 dan percobaan kecambah itu juga memakan waktu, mungkin untuk yang kinestetik, kalau memungkinkan juga sebelum PI 4 terlaksana, Bu Anita juga sudah memberi gambaran ke anak, dengan ya mungkin untuk semua siswa dulu diberikan video atau contoh kecambah itu pertumbuhan, jadi anak punya gambaran, mungkin juga bisa langsung dipraktekkan. Jadi mungkin saat PI 4 PI? itu sudah mungkin juga sudah ada produknya Oh, kecambah ada itu. produk. Jadi Kalau uh, saya jadi tetap saya menyiapkan kecambah yang sudah jadi, tapi tetap melakukan percobaan gitu Bu. mungkin Tetap juga ya seperti itu ya. kalau menurut Menurut saya juga seperti itu, tinggal nanti kan kita menyampaikan kalau Kan kan soalnya kadang lama. percobaan ada ya kan lama terus percobaan kan kadang berhasil dan kadang tidak. Jadi Tidak. mungkin sepertinya saya juga dulu pernah mempraktekkan kan kadang mungkin dari satu kelas mungkin ada yang gagal 2 atau 3 anak. Pastinya kan mereka kurang puas. Jadi mungkin bisa kita coba 2 kali biar pokoknya kita mengharapkan keberhasilan 100%. Ya, oke. Oke, selanjutnya Bu, tadi kesulitannya ya, mungkin ada kesulitan lain Bu, selain untuk yang proses kinestetik praktek itu? Iya, itu kan saya membuat LKPD ya Bu untuk yang kinestetik ini. Kemudian saya menyuruh anak untuk me, apa namanya melaporkan hasil yang dia amati di depan kelas. Nah ini loh Bu, itu saya itu masih ragu-ragu. Murid saya ini bisa apa enggak ya maju ke depan dengan melaporkan hasil yang sudah dia teliti. Seperti itu, Iya, Bu. iya Bu, karena di kelas rendah ya, Tiga itu ya, juga nggih. mungkin kan juga belum pernah, mungkin juga itu bisa melatih keberanian anak Bu. Jadi mungkin untuk laporannya ya dibuat agak simpel dulu, judul, tujuan, langkah-langkah, dan hasil. Mungkin lebih Nggih. ke simpel dulu. Jadi juga tetap Bu Anita memotivasi anak-anak supaya mereka berani tampil presentasi dan mungkin bisa dibuat kelompok kecil dulu saja Bu. Karena kalau per individu nantinya kan ada yang takut, ada yang mungkin kalau kelompok mereka kan dengan teman sebaya lebih senang Nggih. berbagi. Iya, iya. Nggih, bisa. Uh, Berarti dibuat kelompok dulu ya, Bu, daripada individu ya? Ya, kalau itu tadi mengantisipasi untuk presentasi kan untuk mereka latihan bisa dibuat kelompok dulu. Mungkin kalau Nggih. mereka sudah mulai bisa untuk mandiri, bisa nanti untuk mungkin praktek kegiatan selanjutnya bisa secara mandiri. Iya, iya. Nggih, nggih. Terima Begitu, kasih Bu. masukannya, Bu. Nggih. Ya, sama-sama. Jadi itu nanti dari kesulitan-kesulitan yang kita alami itu, mungkin Bu Anita sendiri juga mempunyai strategi khusus yang sudah Ibu siapkan dari Bu Anita sendiri. Ya, mulai dari sekarang itu murid saya itu sudah tak kasih tahu, Bu. Nanti nanti kalau apa namanya pas presentasi itu nggak usah takut, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, sudah tak kasih apa namanya motivasi seperti itu. Terus saya juga mencoba mencari di Google referensi-referensi tentang laporan apa
contoh laporan untuk kelas rendah itu seperti apa. Saya sudah mencoba melakukan itu, Bu. Ya, jadi Bu Anita sudah mempersiapkan dari awal apa yang kesulitan yang mungkin akan dialami peserta didiknya gitu. Jadi Nggih. saya melihat di sini Bu Anita sudah mempersiapkan dengan baik. Apalagi untuk kelas rendah itu ya ada banyak tantangannya ya Bu. Dan Nggih. apalagi tadi laporan itu mungkin baru pertama ya. Jadi Nggih. Anita sudah mempersiapkan dengan baik, semoga berjalan dengan lancar. Amin. Ya, selanjutnya dari yang kita diskusikan atau coaching di pagi hari ini, apa kompetensi yang Ibu harapkan bisa berkembang? Jadi di sini melalui sharing kita ini kompetensi-kompetensi apa yang ingin Bu Anita harapkan dapat dikembangkan dengan baik? Enggak. Dari sharing pada siang hari ini, saya berharap bisa menumbuhkan, mengembangkan kompetensi profesional saya dari dari Bu Retno yang sudah dulu berkecimpung di dunia pendidikan. Kemudian saya juga berharap bisa mengembangkan kompetensi pedagogik saya dari saran-saran Bu Retno tadi dan mengembangkan sosial emosional saya, cara mengelola kelas saya yang baik dan benar tadi yang seperti Bu Retno sarankan untuk membuat sebuah kelompok kecil dulu baru di individu seperti itu, Bu. Saya ingin mengembangkan kompetensi ya profesional, ya pedagogi seperti itu Baik. dari coaching gitu. Jadi tentunya kita sebagai guru ingin mengembangkan kompetensi-kompetensi itu ya Bu. Dan Yeah. melalui coaching ini juga kita saling sharing belajar. Tidak ada yang bukan saya yang lebih dulu berkecimpung, tapi juga saya masih banyak yang perlu saya tambahkan. Saya juga bisa belajar dari Bu Anita bagaimana Bu Anita akan mempersiapkan untuk mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, semoga apa kompetensi yang Ibu harapkan bisa tercapai dengan baik. Tentunya untuk mencapai kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, ada strategi atau cara-cara yang harus Ibu Anita lalui atau Ibu Anita tempuh. Mungkin Bu Anita bisa menceritakan strategi yang bisa Ibu gunakan untuk mencapai kompetensi tersebut. Ya, saya untuk mencapai kompetensi yang saya harapkan tadi ya Bu, saya berkolaborasi dengan teman-teman saya, bertanya apabila saya tidak tahu tentang materi yang sedang saya hadapi ini, misalnya seperti tadi, apa ya Bu yang harus saya lakukan kalau percobaan saya seperti ini, seperti itu. Terus saya juga cari-cari di YouTube, Google, baiknya untuk murid-murid saya ini seperti apa. Terus saya juga mengikuti beberapa BIMTEK yang berhubungan dengan pembelajaran di dalam kelas. Ya, itu baru strategi yang saya lakukan Bu, yang saya tempuh. Mungkin besok-besok ada lagi ya Bu. Ya, ya Bu. Setidaknya saya bisa mengapresiasi Bu Anita strategi-strategi yang Ibu gunakan untuk bisa mencapai kompetensi baik profesional, pedagogik, sosial emosional Bu Anita. Jadi sebagai guru kita tetap harus meningkatkan
kompetensi itu nggih Bu. Jadi juga Nggih. berkolaborasi itu juga sangat penting. Belajar sekarang juga belajar dari berbagai sumber itu juga bisa kita akses dengan mudah dari YouTube. Dan juga kita sebagai guru jangan malas atau jangan malas ya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan karena sekarang juga banyak fintech-fintech gratis yang pastinya bisa mendukung tugas kita sebagai guru. Ya. Untuk Bu Anita, saya juga mendoakan supaya nanti Bu Anita bisa melaksanakan PI4 dan bisa terlaksana dengan baik. Itu ya Bu Anita. Ya, Bu. Jadi seperti itu yang bisa kita bahas untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, Bu. Ya, amin. Terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, Mbak. Terus lapo? Ya wes ngono sesuk takon nom. Iya, maksudnya kan iki kan di gambaran kan. Ya kok nak lihat kayak konsep-konsepnya. Konsepnya. Kok nak misal nak wis anu yo ndang gawe iku wong dudete tanggal anu kan mepet ya. Iya dikona. Ya apa? Lah ya dikon iku mau ndak tetep kok ngerekam-rekam kok biyen kan. Iya. Lah aku enak mbek bakso enak lureng sakjane tapi kurang personil sih cok deh ya. Terus maksudnya iki jarak iku lho kan. Lah ya aduh. Lah apa piye apa engko meluangkan waktu. Iki rekamannya tak anu sih iso. Iya. Saya bismillah.